Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prince of Persia, The Sands of Time, tahun 2010. Film yang paling epik sepanjang dunia persilatan ini disutradarai oleh Mike Newell dan dibintangi oleh saudara sepupu saya dari emaknya emak saya, Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, dan aktor-aktor besar lainnya. Sebelum masuk alur ceritanya, Mamang doakan agar kalian sehat-sehat di sana, tidak kurang satu apapun. Ayo, siapkan mental kalian, posisikan dan simetriskan badan, kencangkan sabuk pengaman, jaga selalu agar resleting celana teman dan pasangan kalian tetap aman. Selamat menonton dan... Hey! Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan bernama Persia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Saraman bersama adiknya Nizam. Tah, ia bebengukna. Kerajaan Persia memiliki wilayah kekuasaan yang terbentang luas mulai dari daratan Cina hingga Mediterania. Raja Saraman memiliki 2 orang anak laki-laki, namun menurut sang dewa, 2 anak saja kebahagiaan sang raja belumlah sempurna. Hingga pada suatu ketika saat melintas di sebuah pasar, sang raja melihat anak yatim yang berani melawan kesombongan prajurit Persia. Setelah melompat ke sana kemari, akhirnya anak tersebut berhasil tertangkap. Dan ketika akan dieksekusi, raja menghentikannya dan memberinya sebuah apel, kemudian mengangkatnya untuk menjadi bagian keluarga kerajaan, dan anak tersebut bernama Dastan. What is your name, boy? Dastan. 15 tahun kemudian, Pangeran Tus berencana memimpin pasukan Persia untuk menyerang kota suci Alamut bersama adiknya yang bernama Pangeran Garsif, serta penasihat kerajaan sekaligus pamannya yaitu Nizam. Dan ketika Pangeran Tus akan meminta saran kepada kedua adiknya, ternyata Dastan tidak berada di sampingnya. Where's Dastan? Di sebuah jalan ternyata Dastan sedang sparring partner bersama temannya. Come on! I bet my entire month's allowance on this! Di malam harinya, Nizam menjelaskan pengkhianatan kota Alamut yang sudah menjual senjata kepada musuh mereka. Awalnya Dastan menolak rencana ini, namun berkat hasutan Nizam, akhirnya Pangeran Tus tetap kekeh dan memutuskan untuk menyerang kota Alamut. Akhirnya Pangeran Dastan mau mengikuti arahan kakaknya itu. They're selling weapons to our enemies, Dastan. Garsif's cavalry will lead the way. Pemimpin kota Alamut itu bernama Putri Tamina. Tah, ini si Baheno. Pengawalnya memberi kabar bahwa tentara Persia sudah bersiap menyerang di depan gerbang Alamut. Putri Tamina kemudian menyuruh pengawalnya untuk mengumpulkan para dewan, sedangkan dia sendiri akan berdoa di dalam kuil. Bak Spider-Man, secara diam-diam Pangeran Dastan memanjat dinding tinggi timur kota Alamut. Setelah berhasil masuk bersama pasukannya, Daspetan pun mengalahkan satu persatu penjaga hingga pada akhirnya pintu gerbang berhasil dibuka. Redeploy to the eastern gate. Eastern gate's open! Melihat gerbang timur sudah ditaklukkan, Pangeran Tus segera menyuruh pasukannya untuk menyerang dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, pasukan Alamut bergerak untuk menjaga gerbang yang sudah terbuka. Dastan yang tidak ingin terjadi pembantaian massal segera menjatuhkan tong minyak untuk menghalau pasukan Alamut. Di tempat lain, sang putri kota Alamut yang bernama Tamina menyuruh anak buahnya untuk segera pergi membawa benda pusaka. Namun di saat akan pergi, Dastan berhasil mengalahkannya dalam pertarungan Baiwan. Setibanya di tempat Putri Alamut, Pangeran Tus menawarkan kerjasama kepadanya. Awalnya Putri Tamina menolak tawaran itu. Namun di saat dia melihat belati yang ada di sempak Dastan, tiba-tiba Putri Tamina bersedia mengikuti kemauan dari Pangeran Tus. Join hands with Persia's future king. I'll die first. Singkat cerita, Raja Saraman datang untuk bertemu dengan Pangeran Tus. Bukannya senang melihat prestasi sang anak, sang raja justru marah dikarenakan Tus yang sudah ceroboh dalam mengambil sebuah tindakan. Adventure! You better have more than indications to... Untuk menebus kesalahannya, Pangeran Tus berjanji akan mencari bukti konkret yang menunjukkan bahwa Alamut sudah berkhianat kepada Persia.
Sebelum pergi, Pangeran Tus menemui Dastan untuk memberikannya jubah yang akan dihadiahkan kepada sang The raja. king will appreciate it. The prayer robe of Alamut's regent. Di tempat perjamuan, Raja Saruman memanggil Dastan dan memberikan wejangan mengenai ikatan persaudaraan. Untuk meredakan amarah sang raja, Dastan memberikan sebuah hadiah dan memperkenalkan sang raja dengan Putri Tamina. May I present Princess Tamina? Setelah menyambut kedatangan Tamina, tiba-tiba saja dari jubah tersebut keluar asap beracun yang membuat sang raja meninggal dunia. Dastan sebagai pemberi hadiah otomatis nggak pakai remote, menjadi tertuduh sebagai pelaku pembunuhan sang raja. Somebody help me! Change the order! Lantas Dastan pun segera pergi bersama Putri Tamina. Di malam harinya, Tamina mencoba menghibur Dastan atas tragedi tadi. Dengan rayuan binalnya, Tamina mau mencipoknya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan agar Tamina bisa mengambil belati tersebut. Di saat Dastan menghentikan serangan Tamina tanpa sengaja, Dastan menekan ujung belati itu, lalu tiba-tiba Di saat Dastan menekannya, ternyata belati tersebut dapat memutar waktu kembali, dan hanya orang yang menekan sajalah yang dapat mengingat semua kejadian. Only the holder of the dagger is aware of what's happened. Turns back time. Incredible. Setelah mengetahui fungsi dari belati ini, Dastan pun mengambil kesimpulan bahwa serangan mereka ke Alamut bertujuan untuk mengambil benda pusaka Alamut. Namun belati ini membutuhkan sebuah pasir khusus yang menjadi bahan utamanya. Semakin banyak pasir yang dikeluarkan, semakin lama waktu yang bisa diputar kembali. Kembali ke kerajaan. Akibat dari kejadian ini, Pangeran Tus dinobatkan sebagai raja selanjutnya. Dalam keadaan berduka, Tus menyebarkan berita kematian sang raja dan akan memberikan imbalan hadiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Dastan A hidup-hidup. new reign has begun. Meanwhile, I shall strive to protect our empire. Pada keesokan harinya, Dastan berencana menemui Nijam di tempat pemakaman Raja Saruman untuk memberikan informasi bahwa sebenarnya Pangeran Tuslah yang sudah membunuh sang raja. Di saat akan pergi, Dastan yang tidak tega meninggalkan Tamina sendirian dengan terpaksa mengajaknya untuk ikut bersamanya. Nizam will be there. He's the only one I can trust. So you're going to leave me here? Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Tamina terjatuh pingsan. Dastan yang panik melihat Tamina terjatuh, segera menghampirinya, lalu yang terjadi. Can you hear me? Setelah terbangun, Dastan dikejutkan dengan kehadiran para bandit gurun. Kemudian Dastan bertanya apa yang bisa dilakukannya agar mereka tidak membunuhnya. Mendengar penawaran tersebut, para bandit pun mau diajak negosiasi. To put his next throw just a little higher. Oh, I wouldn't even bother doing that if I were you. Do you know why? So, this is the one, eh? Dalam kesepakatannya itu, Dastan menawarkan Tamina kepada ketua bandit sebagai jaminan keselamatan hidupnya. Kemudian Dastan segera mengambil kembali belati tersebut. What deal? Such a gentle princess. How taken you were with my... Mereka pun pergi ke sebuah tempat terpencil di lembah para budak. Setibanya di sana, terdapat balapan burung unta yang dikelola oleh sang ketua bandit bernama Amar. Di saat balapan sudah berakhir, para pelayan keluar untuk menawarkan minuman kepada semua penonton, dan salah satu pelayan tersebut adalah Tamina. In the slave market of Lure, I was headed to Herat. Setelah mencapai kesepakatan, Dastan berencana untuk pergi dari tempat ini. Namun, di saat akan pergi dia ditahan oleh ketua bandit. Ternyata di sini Amar sudah mengetahui siapa Dastan yang sebenarnya, dan Amar berniat menyerahkan Dastan karena tergiur imbalan emas. You bear remarkable resemblance to the disgraced prince. Take him down to the Persian outpost. Dastan pun berusaha kabur, tetapi berhasil dihentikan oleh salah satu anak buah Amar yang bernama Seso, yang merebut kembali belati dan memberikannya kepada Amar. Tapi Amar malah melempar belati itu kepada anak buahnya untuk disimpan. Tamina yang melihatnya segera melepaskan burung-burung unta untuk membuat kekacauan. Oh, I wouldn't do that if I were you. Get to the tunnel! What's the boy doing?
Dastan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dan merebut kembali Belati, berusaha menghindari kejaran para bandit hingga akhirnya dia berhasil mengunci Ammar di sebuah ruangan dan melanjutkan perjalanannya menuju Afrat. Melihat banyaknya pasukan Persia yang menjaga makam ayahnya, mereka pun menyamar sebagai pelayan sebuah kerajaan. Dengan nekatnya, Dastan pun menerobos masuk ke tempat persinggahan terakhir dari sang raja untuk memberikan pesan kepada Nizam. Setelah berhasil bertemu dengannya, Dastan menjelaskan bahwa jubah itu merupakan pemberian dari Pangeran Tus dan serangan ke Alamut bertujuan untuk mendapatkan belati ajaib. Di saat Dastan akan menunjukkannya, ternyata belati itu sudah ditukar oleh Tamina. Dalam keadaan panik, Dastan justru melihat tangan Nizam yang sudah terbakar. Padahal Nizam tidak pernah menyentuh jubah tersebut. Lalu tiba-tiba pasukan Persia datang dan siap untuk menangkap Dastan. Tak hanya itu, Garsib yang ingin membalaskan kematian ayahnya mengerahkan kemampuannya untuk menangkap Dastan. Namun Dastan yang lincah membuat Garsib tidak bisa menangkapnya. Hingga pada akhirnya Garsib kembali bertemu dengan Dastan di atap gedung dalam pertarungan Baiwan. Namun Dastan berhasil mengalahkan Garsib dan segera pergi dari tempat itu. Garcia. After your head rolls. Tiba di kerajaan, Nizam menyarankan Pangeran Tus untuk membunuh Dastan saja. Namun Tus yang bijak tetap menyuruh pasukannya untuk menangkap Dastan hidup-hidup. Menyadari Dastan sebagai sebuah ancaman, Nizam pun menyuruh pasukan khusus bernama Hasansin yang merupakan pasukan yang sangat kejam untuk mengambil belati dan membunuh Dastan. Di tengah gurun dengan bantuan sang sutradara, akhirnya Dastan berhasil menemukan Putri Tamina. Tak berselang lama, dengan kemampuan sihir Hasansin, tiba-tiba terjadi badai pasir yang akan menerjang mereka. Di saat berlindung, Putri Tamina pun menjelaskan semuanya, bahwa jauh di bawah kota Alamut terdapat pasir waktu yang tak terbatas. Pada zaman dahulu, keserakahan manusia memicu kemarahan sang dewa. Di saat sang dewa akan memusnahkan semua manusia, tiba-tiba ada anak kecil yang memohon ampunan kepadanya. Melihat ketulusan anak itu, akhirnya sang dewa memberikan kesempatan kedua bagi manusia. Dan pasir waktu tersebut dimasukkan ke dalam pasir waktu raksasa yang ada di bawah kota Alamut. Mendengar semua penjelasan Tamina, membuat Dastan mengerti alasan Nizam membunuh sang raja. Dulu, di saat sang raja dan Nizam sedang berburu, Nizam menyelamatkan nyawa sang raja dari serangan macan, yang artinya dengan menggunakan belati dan jam pasir yang tak terbatas, Nizam ingin kembali ke masa itu dan membiarkan sang raja mati diterkam macan, sehingga Nizam dapat menggantikan posisi kakaknya sebagai raja Persia. Namun apabila terlalu lama memutar waktu akan mengakibatkan rusaknya kaca belati. Hal ini dapat memicu kemarahan dari sang dewa yang berujung pada musnahnya semua umat manusia. Demi mencegah kehancuran dunia, Tamina mengajak Dastan untuk pergi ke tempat kuil perlindungan guna menyembunyikan belati tersebut. Di saat sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dicegat oleh pasukan bandit milik Ammar. Ammar mengatakan, "Gara-gara ulah lu, Dastan, bisnis pinjol balap ke burung unta gua hancur lebur berantakan." Am I right? Belati di tangan Dastan kemudian kembali direbut oleh Seiso. Lalu Ammar pun berniat untuk membawa Dastan ke pasukan Persia agar bisa mendapatkan imbalan. Di malam harinya, di saat mereka sedang beristirahat, pasukan Hasansin menyerang mereka dengan ular berbisa. Dikarenakan banyaknya serangan ular, Dastan meminta dikembalikan belatinya untuk memprediksi dari arah mana saja serangan ular itu. Give me the dagger! Keesokan harinya, dikarenakan berutang nyawa, para bandit bersedia menemani mereka untuk pergi ke tempat perlindungan dengan syarat tambahan. Mereka akan mendapatkan emas yang tersimpan di kuil sebagai imbalan. Setibanya di kuil perlindungan, mereka dikejutkan dengan banyaknya mayat yang sudah diserang Hasansin. Tak berselang lama,
Garsip datang dengan pasukannya untuk menangkap Dastan dan Tamina. Melihat banyaknya korban yang telah dibunuh oleh Hasanshin, Garsip percaya bahwa Dastan tidak bersalah. Namun di saat akan menjelaskan semuanya, tiba-tiba dari atas bukit, Hasanshin menyerang mereka semua. He's the traitor! Assassins no longer exist! Tamina pergi ke dalam kuil untuk menyimpan belati tersebut. Namun ada konsekuensi dari ritual ini, yaitu apabila Tamina mengembalikan pusaka belati, maka sang dewa akan mengambil kehidupannya. Mendengar hal itu, Dastan yang sudah kandung cinta tidak rela apabila Tamina mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Bukannya buru-buru, mereka malah mau cipokan. Yang akhirnya gara-gara cipokan tadi, salah seorang Hasanshin pun berhasil menyerang mereka. Tamina! Dalam keadaan terpojok, dengan sisa-sisa tenaganya, Garsip mampu menyelamatkan nyawa Dastan, namun membuat Garsip sendiri meninggal. Di waktu yang sama, setelah ular sihir mengambil belati, Ketua Hasanshin menyuruh pasukannya untuk segera mundur. Demi menjaga amanah sang dewa, mereka pun pergi menuju Alamut. Sesampainya di sana, mereka membagi tugasnya masing-masing. Salah satu bandit yang bernama Seso, yang merupakan seorang sniper, ditugaskan untuk mengambil belati yang dijaga oleh Hasanshin yang ahli dalam hal sniper pula. Pertarungan epik antara penembak jitu pun tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, Seso berhasil menancapkan senjatanya. Setelah berhasil mengalahkannya, ternyata Seso pun terkena tembakan di badannya. Dalam keadaan sekarat, Seso melemparkan belati tersebut keluar jendela dan jatuh tepat di samping Dastan dan Tamina. Setelah mendapatkan belati tersebut, Dastan segera menemui Tus untuk menjelaskan semuanya. Awalnya Tus sempat meragukan penjelasan dari Dastan yang tidak masuk akal. Dan setelah dijelaskan lebih detail mengenai kemampuan ajaib dari belati ini, Dastan rela mengorbankan nyawanya untuk buktikan kejahatan Nizam. Lantas Tus menekan tombol belati. Akhirnya Tus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ajaibnya kekuatan benda pusaka ini. Namun setelah Tus percaya, tanpa basa-basi Nizam datang dan langsung membunuhnya. Setelah mendapatkan belati kembali, Nizam pun segera pergi menuju jam pasir. Di saat Hasanshin akan membunuh Dastan, Tamina datang dan mengalihkan perhatiannya. Faster! Lantas, Tamina pun segera mengajak Dastan untuk mengejar Nizam melalui jalan rahasia. Namun banyaknya jebakan yang tersimpan di tempat ini membuat mereka harus berhati-hati dalam melangkah. Lalu tiba-tiba Dastan yang masih berada di belakang berusaha untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Setibanya di sana, Dastan langsung dihadang oleh Hasanshin. Namun dengan bantuan Tamina, akhirnya Dastan berhasil mengalahkan Hasanshin tersebut. Sebelum menghentikan aksinya Nizam, mereka sempat-sempatnya cipokan. Aduh bray, perjuangan belum kelar. Dari segi kekuatan, sebenarnya Dastan dapat dengan mudah mengalahkan Nizam. Namun dikarenakan longsornya bebatuan membuat dirinya dalam keadaan terpojok. Tak hanya itu, Dastan juga harus menyelamatkan Tamina yang akan terjatuh ke dalam jurang. Dalam keadaan bahaya, Tamina justru menyuruh Dastan untuk segera menghentikan Nizam dan membiarkannya jatuh ke dalam jurang pasir. I'm not letting you go! Stop him! If the glass shatters, the world dies with it! Di waktu yang tepat, Dastan ikut memegang belati tersebut dan saat itu proses pemutaran waktu pun sedang berlangsung hingga pada akhirnya di saat Dastan melihat gambaran penyerangan kota Alamut, Dastan mencabut belati tersebut. Setelah kembali,
Dastan segera menemui Tus untuk meyakinkannya bahwa serangan ini adalah pengalihan yang dirancang oleh Nizam. Untuk memutuskannya, Dastan menyuruh Tus untuk mendengarkan kata hatinya. I, who supposedly intercepted them, was hired by you, brave soldiers of Persia! Dalam keadaan bimbang, Tus menyuruh mereka mencari mata-mata dari Nizam untuk berkata jujur. Apakah benar kota Alamut sudah berkhianat kepada Persia? Mendengar perkataan Tus membuat Nizam terpojok. Kemudian Nizam melampiaskan amarahnya dengan menyerang Dastan dari arah belakang. Lagi-lagi dengan mudahnya Dastan berhasil mengalahkan Nizam. Namun Nizam yang sudah kesetanan pun mencoba menyerang kembali Dastan dari arah belakang. Dengan sigap, Tus segera menusukkan pedangnya ke arah Nizam. Mamam sia. Setibanya di tempat Putri Tamina, Tus meminta maaf atas serangan Persia dan akan mengganti semua kerusakan kota Alamut. Kemudian demi menjaga hubungan antara mereka, Tus meminta sang putri untuk menjadi istri dari Pangeran Dastan. Forgive me, Highness. I was misled to attack your city. Marriage. Dastan. Dastan yang jelas bahagia segera menyerahkan kembali belati yang menjadi benda pusaka bagi kota Alamut. Melihat belati tersebut, Tamina segera mengajak Dastan untuk mengobrol empat mata. Tamina yang mengetahui kemampuan dari belati ini pun bertanya-tanya, mengapa Dastan bisa berubah pikiran dalam waktu singkat? Kemudian Dastan menjawab, Dastan mau meneruskan cipokan yang belum selesai. Maaf, itu karangan Mamang sendiri. Cerita pun selesai tamat, ending yang sangat mendastankan. Pesan dari film ini, jangan coba-coba merubah sejarah masa lalu. Jika mau perubahan, maka berusahalah hari ini dengan lebih baik untuk sejarah yang akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Bewok, mewakili semua jajaran dan staf yang bertugas. Berterima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.